Makanya lebih baik belajar dari gamelan daripada belajar dari buku. Itu loh. Nggih, leres Pak niku, Pak. Karena buku itu dipatenkan, Mas. Nggih. Jadi pedoman terus. Lah, makanya kalau nggak pakai rasa itu tadi loh contohnya. Berarti intinya orang yang kerjaannya sering mengkafir-kafirkan orang itu berarti tidak memiliki ilmu rasa sama sekali. Sama sekali. Kalau dia punya ilmu rasa, buktinya sekarang saja. Yeah. Coba lihat di media sosial. Ya maaf ini akhirnya sampai kemana-mana ya. Sebelum ada berita dari Quickcon, yang direbut apa? Dari 3 paslon semuanya kepengen menang menjadi satu. Betul. Berebut. Ini sudah saling menjatuhkan. Setelah dengar hitungan cepat Quickcon, dan ada salah satu calon yang di situ dinyatakan unggul, apa yang terjadi? Yang curang lah, yang lain sebagainya lah, menyalahkan yang itu, menyalahkan yang ini. KPU nggak bener, presiden ikut campur, dan lain sebagainya. Lah yang ngomong ini adalah figur-figur orang yang sebenarnya mestinya patut dihargai, patut diikuti. Bahkan sampai ada salah satu entah apa kedudukannya di situ, karena dia juga pakai dalil-dalil agama yang mengatakan sampai salah satu paslon bisa mendatangkan malaikat Jibril. Ini kebangetan loh. Coba mendatangkan 1000. Nah di antara satu malaikat itu dia akan membawa lagi 1000 lagi. Sekarang kalau 1000 dikali 1000 berarti 1 triliun untuk memilih salah satu pasangan. Lah rakyat Indonesia ini baru berapa juta? Coba 200 sekian berapa gitu, Pak. Lah nggih. Coba bayangno. Seandainya orang-orang yang ngomong seperti itu pakai rasa, seandainya dia itu punya rasa, nggak mungkin itu diucapkan, itu dihujatkan. Kan sudah jelas dari 3 calon pasangan itu adalah kontestan, dalam arti mencalonkan diri masing-masing. Masuk kira-kira 3-3-nya harus jadi, kan nggak mungkin toh. Nah dengan rasa, dengan kita tuh mempunyai tidak rumangsa bisa nanging bisa ngrumangsani, ya maka kita itu akhirnya memilih, oh ini pantas, kalau ini nggak pantas. Bukannya nggak suka, tapi di antara pantas dan tidak pantas itulah kadang jadi pilihan rakyat. Nah semuanya itu kembali ke rasa. Makanya jangan mudahlah kita itu menyentuh rasa orang itu dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan, dengan kalimat-kalimat yang sifatnya itu menghujat dan lain sebagainya. Kalaupun dia berani menghujat, kalaupun dia itu berani menyalahkan dan dia berani mencemooh, konsekuensinya dia harus juga siap dihujat. Logikanya siap gitu, nah kan gitu. Tapi dia menghujat mau, tapi kalau dihujat tidak mau. Itu loh masalahnya. Lah berarti kan itu tanda-tanda orang yang tidak punya rasa. Nah, sekarang dilihat saja. Indonesia ini terdiri dari berbagai macam pulau. Ya, walaupun Jakarta pun juga masih pulau Jawa, karena dia di Jawa Barat. Tapi karena ideologi dan cara pembelajarannya itu nggak seperti pembelajaran dari Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur, maka di sini tenang-tenang saja. Tapi yang di sana, karena di sini juga banyak orang yang olah rasa, di sini banyak orang yang belajar tentang rasa, yang di sana itu belajar tentang buku catatan.
Coba di sini tenang-tenang saja. Tapi kalau di sana, ini sudah berlalu berapa minggu ini? Hampir 2 minggu ya setelah pemilu. Nggih, Pak, 2 minggu. Di sini nggak ada apa-apa, tenang-tenang saja. Tapi kalau di sana, masih banyak yang mengatakan, bahkan tadi malam ada tamu dari Jakarta. Oh, Jakarta masih panas, Pak. Begini dan begitu. Dan pengkotak-kotaan orang itu masih berlaku kalau di sana. Kalau di sini kan enggak. Contohnya tadi malam, dari beberapa macam kalangan tuh yang datang. Nggih. Dari yang peminum, dari yang alim. Dalam arti alim itu sebenarnya orang berilmu, tapi kalau orang Jawa alim itu artinya pendiam. Ya. Ada yang kelihatannya orang bodoh, ada yang kelihatannya orang pintar. Tapi kalau sudah membaur dengan pakai rasa, di saat alunan musik dipukul dengan gamelan itu dan Waranggono sudah melantunkan syair-syairnya, titik pandangan kita mengarah kemana? Kan mengarah pada sumber suara itu semua. Nggih. Terus dari pemukul gamelan, antara saron dan demung, Nggih. demung dan kendang-kendang dan bonang-bonang dengan penerus dengan gambang-gambang, dengan genter-genter, dengan serentem. Walaupun ada salah satu yang salah, yang bermacam-macam pemukul itu nggak langsung geruduk satu salah itu, nyatanya. Dan di antara orang yang segitu banyak saya kumpulkan, dia kepengen menyatukan tekad dari apa judul gending yang mau diikuti dengan alunan musik itu. Maksudnya sampai pada akhir atau pungkasannya gending, supaya kita berkumpul. Gong artinya tahu kegunungan yang ngurip. Jadi yang namanya nikmat, namanya enak, namanya berkumpul dengan satu tujuan akan tercapai dengan indah. Dan setelah nyampe pada pukulan terakhir gong, dengan indahnya para penabuh semuanya tertunduk. Dan tidak ada yang di situ pemarah, nggak ada yang ngomel-ngomel, semuanya tersenyum dan merasa bahagia. Itulah hebatnya orang Jawa, Pak. Nah, itulah hebatnya orang Jawa. Jadi nggak perlu telinganya dikoroki dengan janji-janji yang palsu. Selalu disampaikan yang kalau begini akan diancam, kalau ini akan dibayar. Nggak perlu diomongin seperti itu. Jadi salah satu gending saja, setelah dirangkum dan kita pukul bersama dan kita sudah tahu tugas masing-masing, setelah gending itu diakhiri, artinya kita sudah berhasil sukses untuk melakukan suatu pekerjaan dengan kebersamaan, tertunduk dan senyum. Nah, tanpa ada penyampaian, tanpa ada wejangan-wejangan yang artinya begini dan begitu, dia akhirnya karena masuk ke rasa, akhirnya bisa mengaplikasikan pada hidupnya masing-masing. Ternyata gotong royong itulah yang sangat indah dan akan menghasilkan, kalau di gamelan nada yang sip, kalau di bermasyarakat akan menghasilkan suatu mengerjakan pembangunan atau kerukunan yang sangat bagus. Gitu. Dengan mendengar acara yang tadi malam, Pak, dengan alunan gending-gending Jawa, kan kalau kita dengar seperti orang Jawa kan ayem, tentrem. Anehnya kok masih ada orang yang mengharam-haramkan gamelan orang Jawa itu loh, Pak. Karena dia tidak punya rasa dan dia belajarnya bukan dari situ. Makanya lebih baik belajar dari gamelan daripada belajar dari buku. Gitu loh. Nggih, leres Pak niku, Pak. Karena buku itu dipatenkan, Mas. Nggih. Jadi pedoman terus. Lah, makanya kalau nggak pakai rasa itu tadi loh contohnya. Orang lari, karena di buku diterangkan orang lari artinya orang ketahuan melakukan kejahatan. Padahal orang lari kadang-kadang itu karena kebelet pipis atau kebelet mau buang air besar atau dia punya anak yang anaknya jatuh. Nah, kalau hukum itu ditetapkan pada orang yang melakukan atau orang yang lari,
baik mau pipis, mau kebelet buang air besar, mau nolong orang lain, mau nolong anaknya, berarti kan orang salah semua. Makanya mari kita kembali ke rasa. Temukan jati dirimu dan kenalilah dirimu sejati. Supaya kamu nggak selalu mencari Tuhan dan kamu pasti bisa merasakan bahwa ternyata Tuhan sudah ada bersama kita.